tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pendengar, jumpa kembali bersama saya Priscila Balebu. Anda mendengarkan untuk Dialog Mozaik Indonesia di kesempatan hari ini. Yang Anda ketahui biasanya sore hari Anda dengarkan, namun di bulan Ramadan kami hadirkan Mozaik Indonesia pada pukul 11 hingga 12 nanti. Di mana pendengar untuk kesempatan Jumat 14 Maret 2025 atau 14 Ramadan 1446 Hijriah, Mozaik Indonesia hari ini akan mengangkat terkait dengan kontrol inflasi lewat sinergitas lembaga fundraising. Siang hari ini maksud kami sudah hadir narasumber selaku manajer fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulut, ada Juliet Ningrum Irawan SH. Selamat siang, Assalamualaikum Juliet. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini anak muda yang tadi sempat ngobrol sedikit di off air pendengar, yang sudah luar biasa aktif melibatkan diri terkait dengan bagaimana ada fundraising Dompet Duafa Sulut ya, iya, dan aliansi ini lebih tepatnya. Namun kalau berbicara terkait dengan kontrol inflasi ini, kita langsung saja sambil nanti juga mungkin menantikan pendengar yang ingin bergabung bersama kita siang hari ini. Juliet biasanya ada di sambungan telepon, WhatsApp ataupun bahkan di YouTube ya, terkait dengan kontrol inflasi lewat sinergitas lembaga fundraising. Seperti apa urgensi ataupun bahkan korelasinya ataupun bahkan hubungannya antara inflasi ini dengan fundraising sendiri? Iya, terima kasih banyak. Ini sebelumnya Kak, perkenalkan saya Juliet dari PIC Fundraising Dompet Duafa Sulawesi Utara. Kurang lebih terkait kontrol inflasi ini memang di bulan Ramadan, apalagi mendekati bulan Idul Fitri ya, Hari Raya Idul Fitri gitu ya, peningkatan inflasi itu ada karena lonjakan permintaan dari masyarakat, apalagi terlebih terkait pangan ataupun transportasi itu sendiri, sehingga kita hadir di situ Dompet Duafa dalam hal pendistribusian program dan juga mendekati masyarakat dalam hal penghimpunan pendekatan lembaga filantropi ini dan juga penghimpunan donasi kepada masyarakat. Gitu. Saya sempat ngobrol juga kemarin dari perwakilan Dompet Duafa Sulut ya. Namun memang saat ini kita ada di fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulut. Mungkin bisa dijelaskan ini bidang apa, karena Juliet sendiri selaku manajernya mengurusi apa sebenarnya? Iya, Dompet Duafa itu sendiri mungkin bisa sedikit terkait Dompet Duafa ini adalah lembaga filantropi yang dimana lembaga amil zakat yang juga secara sisi kemanusiaan ini dekat dengan dikenal dengan para mustahik atau penerima manfaat atau misalnya sering kita sebut dengan duafa gitu. Nah, kita di bagian divisi fundraising hadir dalam hal untuk bagian testimoni value, ada cerita-cerita mustahik yang bisa kita ambil nilainya di dalam, juga pendekatan terkait branding value program itu, sehingga kegiatan-kegiatan Dompet Duafa tidak hanya semata-mata menjadi kalau misalnya ada orang miskin cari Dompet Duafa, tidak, tapi bagaimana kemudian kita kemas program dan kegiatan Dompet Duafa ini ada nilai, ada value di dalamnya, sehingga orang-orang kemudian tidak hanya serta-merta mensampingkan atau menganggap para penerima manfaat atau mustahik duafa ini adalah orang-orang yang terdiskriminasi, tapi kemudian bisa diangkat derajatnya dalam hal ya cerita, value, nilai yang bisa kita ambil. Baik, gitu, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi, lebih detail lagi terkait dengan cerita dan value yang sudah disampaikan Juliet, pendengar. Sembari mengingatkan Anda yang menonton kami juga, pendengar juga pemirsa RRI Manado melalui YouTube channel RRI Manado ataupun bahkan Facebook, dan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 082195835080. Sekali lagi untuk sambungan telepon di 082195835080 terkait dengan kontrol inflasi. Sudah pasti kita akan membicarakan terlebih dahulu mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Juliet, sudah ada mengumpulkan cerita, value dan lain sebagainya. Program apa selama ini yang sudah dilakukan oleh fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulut ini? Iya, program-programnya Ramadan memang banyak gitu Kak ya.
Apalagi hari ini kita ada sekitaran 15 relawan yang memang memetakan hari ini harus di Bitung, Minahasa Utara sampai ke Kota Mobagu, agar supaya memang porsi pemetaan program ini ada di mana aja, seluruh wilayah ataupun pelosok Sulawesi gitu, sehingga program-program Ramadan baik itu mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Pinca, Pak Fai, dan itu bagian dari eksekusi hari ini di masuk pekan kedua Ramadan, bagaimana kita program ini terjalani dengan baik gitu kira-kira. Nah sehingga untuk di pekan 2 Ramadan ini donasi yang masuk, sedekah, zakat yang masuk ke kita betul-betul terdistribusi ke penerima manfaat dengan baik. Nah, untuk prioritas kita di Ramadan 2025 ini betul-betul kayak misalnya nih kita ada program THR guru ngaji Kak ya. Nah, kalaupun dapat di Kota Mobagu, kita prioritaskan Kota Mobagu bukan hanya bagian kotanya, tapi bagaimana pelosok-pelosok Kota Mobagu ini bisa kemudian kita datangi. Begitu juga di Kota Bitung, bukan hanya di Kota Bitungnya, tapi bagaimana sampai di pelosok-pelosok Bitung. Itu pun sampai di Kota Manado. Tadi sempat kan pemetaan. Untuk pemetaan sendiri saat ini datanya seperti apa? Sudah ada dijalankan terkait dengan program Ramadan tadi di mana saja? Apakah hanya di Kota Mobagu ataupun bahkan di Bitung atau ada lagi tempat-tempat yang lain? Ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan yang memang ini kita closingnya ke mitra gitu, mitra kolaborasi, sehingga ketika ada program, ada bantuan dari dana-dana CSR dari corporate yang hampir ke Dompet Duafa, kita ikat bukan hanya dengan peran Dompet Duafa, tapi komunitas-komunitas, baik komunitas yang sedang bertumbuh itu kemudian kita kayak misalnya kita dapat 1000 paket nih, 20 paket harus kita berikan ke komunitas ini. Silahkan ini data penerima manfaat kita, kalau bisa jangan double gitu. Silahkan kalian cari penerima manfaat kalau bisa di lokasi ini, dan kita jaga supaya bantuan ini tidak kemudian satu orang sudah dapat 2, satu orang dapat 3 gitu. Nah, pemetaan itu yang kami maksud, sehingga relawan ini juga paham terkait strategi pendistribusian program itu gitu kira-kira. Jadi memang lebih kepada bagaimana kita juga mengunci atau kolaborasi dengan seluruh mitra, baik berada di kita sebutnya MPZ, baik mitra kita di internal maupun juga eksternal. MPZ apa? Mitra pengelolaan zakat. Baik. Jadi dana yang sudah dihimpun tadi agar supaya diamankan begitu ya, karena memang banyak kolaborasi yang sudah dilakukan. Sembari mengingatkan Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, sambungan telepon 082195835080, juga chat WhatsApp ataupun bahkan SMS. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Mozaik Indonesia. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life. Program juga kan baru satu tadi ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kembali pendengar, Anda bersama kami untuk Mozaik Indonesia di kesempatan siang hari ini dengan topik yang sudah kami sampaikan juga sebelumnya, kontrol inflasi lewat sinergitas
lembaga fundraising. Tadi juga sudah sempat kita bahas terkait dengan apa korelasinya inflasi dan juga fundraising ini begitu, dan yang hadir siang hari ini ada dari Dompet Duafa Sulut selaku manajer fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulawesi Utara, Juliet Ningrum Irawan SH. Sudah menjelaskan dari awal tadi pendengar, kalau Anda sempat mengikuti, adalah terkait dengan bagaimana korelasinya, terus bagaimana juga peran dari fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulawesi Utara, serta juga sedikit sudah kita bahas terkait dengan program Ramadan, pemetaannya penerima manfaat atau mustahik tadi ya. Nah, ini sempat disampaikan terkait dengan, saya tertarik mendengar ada ini Juliet, THR guru ngaji. Ini idenya kapan, atau memang sudah dari lama ada, atau baru di 2025, atau juga berapa besaran yang diterima para guru ngaji ini, berapa penerima manfaatnya di Sulawesi Utara sendiri? Iya, terima kasih banyak Kak. Untuk THR guru ngaji ini memang setiap bulan Ramadan ada. Baik di awal Ramadan bisa kita salurkan ataupun di tengah sampai di akhir. Nah, tapi untuk 2025 ini kita langsung distribusi di awal Ramadan. Nah, itu besarannya memang tidak banyak. Satu guru ngaji dapat bantuan THR itu 400.000 sebanyak 85 guru ngaji, yang kemudian memang kita prioritaskan adalah guru ngaji yang memang perlu untuk kita bantu di pelosok. Ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bitung, Kota Mubagu sampai Kota Manado. Ada juga sampai Maluku Utara dan Gorontalo, Kak. Jadi benar dipastikan tepat sasaran begitu ya, menerima manfaat. Kalau Juliet bilang sedikit ya, mungkin sebagian orang juga sedikit banyaknya itu masing-masing berbeda begitu ya. Saya rasa itu cukup untuk persiapan Lebaran nanti mungkin ya. Lantas selain THR guru ngaji, ada program Ramadan apa lagi yang ada program selain itu. Kita hari ini beberapa mitra corporate Dana CSR kita kerjasama borong dagangan UMKM. Kalau misalnya hari ini Kak, hari ini di Bitung, kemarin di Kota Manado. Kalau misalnya kita biasa lihat ada berbagi takjil di jalan. Nah, gagasan baru kita kali ini adalah kita berbagi takjil, tapi sebelum berbagi takjil kita borong dagangan UMKM. Lapak-lapak takjil itu ya kita beli di situ, kita borong di situ. Setelah itu kita kemudian ya bagi di jalan, tukang ojek ya, pengendara jalanan gitu ya, ke masjid gitu. Itu yang kemudian kita lakukan hari ini. Ada lagi di tanggal 19 terdekat ini, 17, 18, 19 memang agak padat Kak. Kegiatannya juga sembako duafa. Ada juga kegiatan sehari bareng yatim. Jadi kita sebelum ketika anak-anak yatim ini kita berangkatkan dari rumah, kita fun coloring dulu di salah satu toko, mewarnai, lalu kita belanja baju hari raya. Gitu. Lalu tutup dengan buka puasa bersama. Puasa bersama anak yatim tadi ya. Ini luar biasa ternyata. Korelasinya atau urgensinya ada di sini ternyata, kontrol inflasi tadi dengan memborong juga dagangan UMKM sampai habis. Jadi tidak ada mungkin yang sering kita lihat ketika saya juga suka ikut-ikutan berburu takjil wartakjil Kak ya. Wartakjil ada yang ramai, ada juga yang sepi pembeli. Nah, ternyata kehadiran dari fundraising aliansi strategis Dompet Duafa Sulut juga ini memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi mereka yang mungkin tidak terlalu laris begitu dalam penjualan takjil. Dan ada salah satu testimoni, biasa dagangan kita harus tunggu sampai maghrib. Tapi ini masih jam 4 sudah selesai habis gitu. Dan memang kita bukan hanya satu lapak, tapi beberapa lapak tuh, biar enggak bahasa Manado baku mangiri gitu kan. Gitu. Biar merata ya. Oke, Juliet, berarti hari ini Juliet karena berbagi informasi di Pro 1 tidak ikut ke Bitung untuk Oh, baiklah. Kita akan selain mungkin kalau di Bitung ada yang borong dagangan, kita borong pertanyaan dulu Juliet ya. Karena sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar juga pemirsa dari Manado, bergabung melalui WhatsApp, chat, SMS juga boleh, dan sambungan telepon untuk pertanyaan Anda di 082195835080. Kita akan ke pertanyaan dari Ito di Renotana. Kapan momen penyaluran bantuan dari Dompet Duafa kepada kaum duafa dan mustahik yang membutuhkan? Katanya kapan ditanyanya? Iya, terima kasih. Bisa langsung dijawab. Boleh, silakan. Pak Ito ya. Nah, Pak Ito bisa kemudian hubungi, kita terbuka 24 jam Kak.
call center kita. Bisa melalui dompet duafa Facebook, Instagram, bisa juga lewat call center kita. Call center kita juga ada di sosial media manapun itu, nomor kita. Bisa mengajukan juga bantuan, mungkin ada tetangga, kerabat yang memang perlu untuk dibantu, itu kita terbuka gitu. Nah, untuk penyalurannya kapan? Sudah sebenarnya dari sebelum Ramadan. Jadi kita ada program pra-Ramadan, Ramadan sampai pasca Ramadan. Makanya tadi kakak tanya, bisa jadi Lebaran nggak di rumah nih. Iya, bisa jadi H-1 memang belum di rumah. Yang lain udah pada goreng baru, makanan, itu baju baru. Iya, gitu. Juliet masih aktif dengan teman-teman di luar gitu ya. Siap. Wah, oke, baik. Ini sudah ada jawaban dari Juliet untuk Pak Ito di Ranotana. Iya. Semoga juga memang dengan apa yang disampaikan Juliet bisa saling memperhatikan begitu, karena memang kalau misalnya ada yang membutuhkan di lingkungan kita, di kompleks kita begitu, di tempat kita tinggal, Juliet, namun memang tidak ada yang peduli. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Anda pun tidak bisa membantu, Anda bisa menghubungi dompet duafa Sulut ya. Oke, kita akan ke pertanyaan dari Ibu Alia di Pineleng. Katanya, bisakah kami memberikan donasi zakat atau infak secara online atau transfer? Kalau bisa, bagaimana caranya? Iya, terima kasih banyak Ibu Alia. Ibu izin nanti kalau misalnya ada kontak, sebenarnya kita bisa langsung hubungi langsung Ibu Alia ya di Pineleng. Boleh Ibu buka Facebook kami, Instagram kami. Kami juga sudah tersebar di beberapa kanal online ya. Ada melalui Facebook, Instagram tadi. Boleh juga langsung ke kantor kami. Memang kantor kami memang agak jauh Kak, di dekat bandara gitu, area Mapanget. Jadi boleh donasi zakat, salurkan zakat di kami untuk infak atau sedekah, boleh melalui transfer online, boleh juga kami ada layanan jemput. Layanan donasi, jemput. Iya. Supaya aman, mending layanan jemput seperti itu. Iya, bisa banget nih Ibu Alia nih. Jadi Karena, bisa jemput langsung Kak. Nah, kalau kita transfer kadang-kadang juga kalau misalnya takutnya masyarakat suka mendapatkan informasi yang salah. Iya, betul. Mengatasnamakan dompet duafa Sulut. Iya, Padahal bukan iya, misalnya. iya. Ini yang paling ngeri ya. Iya, ngeri. Jadi mending penipuan saat ini Kak ya. Penipuan, iya. Jadi mending ambil layanan yang jemput, karena memang bisa dijemput oleh tim atau relawan dari dompet duafa Sulut kan? Iya. Oke, baik. Siap. Baik, Nah, itu beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ada yang ingin ditambahkan? ada Silakan. dari pertanyaan Pak Ito tadi. Jadi memang apakah mungkin tadi kan hanya menanyakan terkait momen penyaluran gitu. Nah, jadi memang bantuan kita di dompet duafa itu terbuka, yang kita harapkan secara merata. Ketika ada permintaan gitu Kak, kita coba semuanya list permintaan itu. Mana yang sudah terfollow up, mana yang belum. Nah, ada satu cerita gitu ya Kak, penerima manfaat kita yang memang stroke, sakit berat, yang dimana setiap bulan kita bantu untuk bahan pokoknya. Nah, kita berinisiasi lah, kalau misalnya setiap bulan kita bantu hanya bahan pokok, bahan habis gitu ya Kak, maka kita berinisiasi dengan apa nih potensi ibunya gitu, yang masih jaga bapak, bisa jadi jualan. Nah, kita bantulah dengan bantuan modal usaha yang ini kita rencanakan gitu. Jadi kayak misalnya juga kemarin kebakaran di salah satu pondok pesantren di Tuminting gitu Kak. Nah, itu kemarin ketika kita dapat informasi itu, kita ya sigap yang paling cepat bisa kita bantu adalah bersih-bersih puing-puing hasil dari sisa kebakaran. Setelah itu baru kita bisa bantu. Ya, 2 minggu setelah itu ada kasur 15, ada tas yang bisa yang kita beli, lemari anak-anak santrinya, tikar, sampai kemudian pakaian untuk bulan Ramadan karena memang habis terbakar. Jadi memang tahapan penyaluran program itu ada tahapnya gitu. Ketika ada pengajuan silahkan masuk, setelah itu kita survei dulu apakah ini masuk segmentasi yang bisa kita bantu dan bantuan apa yang bisa kita berikan gitu. Setelah itu ya ketika kita dompet duafa tidak bisa bantu secara langsung gitu, ya kita bisa kemudian kerjasama dengan mitra mana yang bisa untuk bantu mustahik ini. Baik, gitu, berarti ada sinergitas tadi juga ya. Jadi ini sekaligus juga seperti klarifikasi ataupun bahkan pernyataan yang diberikan oleh Juliet adalah terkait mungkin banyak juga masyarakat yang kami sudah masuk
daftar penerima Iya. manfaat, namun kenapa sampai hari ini belum ada jawaban Iya. begitu ya. Ternyata prosesnya banyak sekali tahapannya pendengar. Nah tadi sudah disampaikan pemberdayaan SDM luar biasa berarti ya. Bisa dikatakan seperti tidak hanya membantu, namun bagaimana ketika memberdayakan mereka dan juga akhirnya berkelanjutan, tidak putus sampai di situ juga. Berarti ada pendampingan juga. Oke, kita sudah tadi ke borong UMKM, dagangan UMKM, ada juga tadi THR guru ngaji, belanja bersama anak yatim, sampai berbuka puasa. Ada lagi kah program Ramadan untuk tahun ini? Iya, spesialnya juga di tahun 2025, khususnya bulan Ramadan ini kita ada yang namanya DDV, Dompet Duafa Volunteer. Nah, anak-anak muda ini kemudian kita push, kita ajak untuk bagaimana mereka juga buat program kreatif di bulan Ramadan ini. Sehingga kalau biasa kita ya buka puasa bareng anak yatim. Nah, ini mereka inisiasinya adalah sahur bareng anak yatim. Jadi jam 1, jam 2 dini hari itu mereka udah siap-siap ke panti asuhan, bawa makanan, bawa bantuan, dan sahur bersama dengan anak yatim. Nah, ini saya jarang mendengar sih sebenarnya kalau sahur ya. Karena kan ngantuk gitu malam hari gitu. Kenapa repot-repot gitu jauh-jauh? Karena kadang-kadang yang sering kita dengar juga adalah sahur on the road ya. Iya, sahur on the road. Ya, yang misalnya menyasar mungkin penyapu jalan atau mereka-mereka yang beraktivitas di malam hari atau sampai ke subuh berarti ya bekerjanya. Oke, berarti dari beberapa program yang disampaikan sudah lengkapkah apa yang disampaikan atau masih ada lagi kira-kira untuk diketahui masyarakat tahun ini? Iya, program-programnya kurang lebih nanti di pasca Ramadan kita akan ada tebar zakat fitrah, yang dimana hari ini zakat fitrah sudah ada instrumen dari Kementerian Agama sebesar berapa. Kalau di kami itu 35.000 sampai 40.000 zakat fitrahnya sesuai dengan makanan sehari-hari kita. Setelah itu kita distribusi zakat fitrah itu sesuai dengan asnafnya, dan nanti di pasca Ramadan kita akan ada program lagi setelah Ramadan itu halal bihalal dengan seluruh SDM kita. Lalu ada program yang terakhir itu Sapa Pasien. Sapa Pasien itu apa? Sapa Pasien itu karena kita memang ada relawan-relawan di kesehatan. Nah, sehingga kita sapa pasien yang mungkin belum bisa berhari raya di rumah, kita bawakan opor, kita bawakan ketupat, makanan untuk keluarga pasien. Jadi program pasca Ramadan. Menemani ini pasca Ramadan nanti ya, sempat saya dengarkan kemarin dari Pak Fahri kalau tidak salah di Lebaran Ketupat ya. Iya. Oke, baik. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar juga pemirsa RRI Manado, jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan saluran ini atau Mozaik Indonesia selain di siaran terestrial kami FM 94,5 juga 88,2 MHz. Anda bisa ke Facebook kami official RRI Manado, juga ke YouTube channel RRI Manado. Tentunya kami akan masih membahas tadi apa yang sudah kami sampaikan di awal juga terkait dengan bagaimana ada dari fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulawesi Utara. Juliet sudah hadir di kesempatan siang hari ini pendengar, membahas terkait dengan kontrol inflasi lewat sinergitas lembaga fundraising. Karena ada sinergitas di sana, mungkin ini juga tadi yang sempat disampaikan oleh Juliet ketika Dompet Duafa tidak bisa menjangkau begitu. Adakah lembaga sinergitas lain bersama perbankan atau filantropi yang lain juga yang dilakukan oleh Dompet Duafa Sulut? Ada, dan saat ini memang kita merasa terbantukan dengan ada mitra corporate ya, yang banyak hari ini kita coba kenalkan value program kita, branding program Dompet Duafa seperti apa, sehingga bagaimana mereka akan kenal gitu ya Dompet Duafa kalau misalnya kita tidak dekati mereka. Nah, alhamdulillah di Ramadan 2025 ini masuk pekan kedua, kita juga terbantukan lewat Bank Indonesia yang juga membantu kami untuk mengenalkan strategi fundraising melalui online kayak Facebook Ads gitu, supaya kemudian program-program kita, campaign-campaign online kita juga bisa merebah sampai generasi Z gitu. Oke, baik. Jadi masuk ke media sosial. Iya, media sosial. Dan ini pendampingan dari BI juga. Iya. Oke, baik. Untuk tadi juga inflasi juga untuk tetap menjaga terkait inflasi itu sendiri. Kalau misalnya berbicara sinergitas kolaborasi yang paling efektif menurut Juliet sendiri, yang selama ini sudah terbukti begitu efektif melalui corporate apa saja ataupun bahkan apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini selain tadi untuk pendampingan ke katakanlah fundraising di media sosial begitu ya, yang saat ini juga tentunya bersama RRI karena sudah menyampaikan informasi dari RRI ya. Luar biasa. Kolaborasi apa lagi yang menurut Juliet efektif sekali?
kita lebih kepada mitra gitu. Jadi mitra ini dalam segi internal, kalau mau dibilang dompet duafa itu banyak uang, tidak gitu. Karena kita menghimpun dana masyarakat dan kita salurkan ke masyarakat, sehingga yang bikin kita berperan berdampak itu adalah dari segi SDM-nya sendiri. Jadi kita ada relawan ibu-ibu penggerak yang dimana ketika ada, ya kita tidak minta-minta ada kebencanaan misalnya, ibu-ibu penggerak lah ya bagian dapur umum. Nah itu terbantu kan sekali gitu. Baik, ibu-ibu penggerak ini apa? Ibu-ibu penggerak ini biasa kita, kalau sekarang mereka jadinya sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan. Kalau misalnya di luar Ramadan jadinya aliansi kemanusiaan. Oh, tergantung momen ya, berarti namanya bisa berubah-ubah. Iya, pokoknya kalau ada kegiatan dompet duafa mereka selalu ada. Sejatinya relawan. dompet Sejatinya duafa. relawan, iya. Oke. Berarti ibu penggerak ini termasuk hanya ibu-ibu atau dengan remaja putri juga, atau ada juga yang Kebanyakan kalau ibu-ibu penggerak ini memang hanya ibu-ibu. Hanya ibu-ibu, ya. Ada kalau yang relawan muda-mudi namanya dompet duafa volunteer. Nah, mereka ada beberapa chapter Manado, Bitung dan Kota Mobagu sampai Gorontalo. Oke, baik. Sejauh ini seperti apa kondisi relawan dari dompet duafa sendiri, Juliet? Iya, di Ramadan ini memang mereka juga ikut ini ya, fundraise gitu, ikut menghimpun, ikut juga menyalurkan. Makanya kita juga menginisiasi kalau bisa mereka buat program sendiri dan kita bantu dalam hal dana, dalam hal support apapun itu. Nah, untuk jumlah relawan memang banyak, ada juga relawan kesehatan, di mana relawan kesehatan ini kita sebutnya dengan layanan kesehatan cuma-cuma. Jadi ketika secara fisik memang yang terlihat di dompet duafa itu adalah mobilisasi pelayanan. Ada ambulans yang pelayanannya 24 jam, ada juga mobil jenazah yang dia aktif dalam 24 jam pelayanan ke masyarakat. Nah, ada layanan kesehatan cuma-cuma ini atau relawan medis kesehatan ini, mereka juga setiap 3 bulan sekali ada pengobatan gratis atau pemeriksaan kesehatan yang dimana kalau mau ada yang mau berdonasi silahkan. Kita tidak harus ada target, periksa gula harus begini, tidak. Tapi tidak mau hanya periksa aja, tidak berdonasi juga tidak mengapa. Jadi memang namanya layanan kesehatan cuma-cuma. Oke, gitu. baik. Berarti kalau misalnya sudah cukup lengkap sebenarnya relawan yang ada di dompet duafa, dan juga luar biasa sekali program-program yang sudah dilaksanakan. Namun kalau misalnya Juliet masih bisa memberikan, katakanlah kami masih membutuhkan relawan di bidang ini, adakah yang selama ini belum terpenuhi begitu, masih membutuhkan relawan di bidang-bidang tertentu? Iya, ada sebenarnya. Apalagi di dunia ini ya, generasi Z, milenial, apalagi ini generasi alpha, kita membutuhkan yang melek digital. Ya, bagian konten, ya, bagian media sosial, yang itu yang sangat kita butuhkan. Tapi juga kita tidak mensampingkan ketika ada relawan yang dia potensi atau hobinya di bagian lain. Nah, itu pasti semuanya kita terima gitu. Kita ajak untuk mari kita anak-anak muda untuk berkreatif, berinisiasi lewat dompet duafa. Baik, luar biasa. Ini jadi yang punya keahlian untuk Anda mungkin jangan disia-siakan. Mungkin ada yang berbayar, ada yang ini menjadi tabungan akhirat, katakanlah seperti itu, Juliet ya. Ada yang bisa mungkin faham, pro, ahli dalam dunia digital, ataupun bahkan katakanlah membuat konten, atau juga sebatas e-flyer juga mungkin ya, bisa mendaftar menjadi volunteer atau relawan dari dompet duafa Sulut, karena bisa dikatakan saat ini itu yang paling dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Oke, kita akan ke pertanyaan dari masyarakat. Juliet kali ini sudah bergabung di streaming YouTube. Selamat pagi untuk selamat siang maksud kami, Ranti dari Mapangat. Nomor call center dompet duafa yang mana yang sebenarnya? Nah, ini yang kadang-kadang dibutuhkan masyarakat. Ternyata masih banyak juga masyarakat yang sudah googling sih, sudah browsing si Pris atau Juliet, tapi kami ragu nih apakah ini benar-benar dompet duafa Sulut atau dompet duafa. Silakan. Nah, call center nomor dompet duafa ini ya, terima kasih Ibu Ranti sebelumnya dari Mapanget. Nah, kantor kita dekat Mapanget nih, ya? Bu. Ya. Boleh mampir. Iya. Nah, memang nomor call center mungkin bisa kita sampaikan sini ya, 085342889353. Sekali lagi 085342889353. Nah, memang untuk kontak itu ada tersebar 3 kontak, tapi memang kontak call center hanya yang tadi yang saya sebutkan. Kebanyakan tersebar itu juga ada nomor pelayanan mobilisasi, driver ambulans lebih tepatnya. Jadi karena dia juga 24 jam, jadi juga tersebarlah ada satu nomor yang banyak dihubungi ketika dibutuhkan ada pasien atau misalnya jenazah yang harus kita jemput di rumah atau ke rumah sakit.
gitu. Baik. Jadi kalau untuk menggunakan ambulans tadi, biasanya untuk tahapannya seperti apa? Langsung menghubungi drivernya kah? Atau harus ke bagian apa dulu? Iya. Biasanya mereka hubungi langsung drivernya, bisa juga karena ada yang sudah kenal nomor saya, boleh, Pak Fai juga boleh, call center juga bisa. Intinya setelah kita dapat ada permintaan, langsung kita geser permintaan itu ke driver. Langsung dijemput begitu Iya, Jadi bisa diulang sekali lagi untuk call center Dompet Duafa Sulawesi Utara 0853 4288 9353, call center Dompet Duafa. Nah, Anda yang mungkin akan berhubungan langsung apapun itu kepentingannya, keperluannya, silakan langsung di nomor yang sudah disebutkan oleh Julia tadi. Nah, dari diskusi yang sudah kami lakukan sejauh ini pendengar bersama Dompet Duafa Sulawesi Utara, saya selalu bertanya kalau Juliet sendiri selaku manajer untuk fundraising dan aliansi strategi Dompet Duafa Sulawesi Utara, tantangannya seperti apa? Mungkin selama ini yang terlihat orang hanya yang baik-baiknya saja, dana yang terkumpul yang dengan jumlah yang fantastis, happy aja. Secara tantangan apa yang bisa dibagikan ke masyarakat? Iya, terima kasih sebelumnya Kak. Jadi tantangan kita sebenarnya menjaga nama baik. Gitu, lebih kepada bagaimana branding value kita ini memang sesuai dengan positioningnya ya baik gitu. Karena kalau misalnya sekarang ya dunia media sosial, satu hal aja kita buat keburukan gitu ya, pasti viral sudah. Nama baik kita jatuh gitu. Makanya kami selalu sampaikan karena secara fisik ya, ambulans kita itu selama 24 jam ron se-Sulawesi Utara bahkan sampai Palu gitu ya. Yang kita sampaikan adalah driver itu kalau melihat mobil, motor, pengguna jalan itu, lihatlah mereka sebagai mitra kita, lihatlah sebagai donatur kita, lihatlah sebagai penerima manfaat kita. Karena ketika kita jobol-jobolan atau membawa jor-joran di jalan, atau misalnya kita ugal-ugalan jalan, itu pandangan masyarakat itu jatuh ke Dompet Duafa. Begitu juga ketika kita memberikan, mendistribusikan, bahkan menghimpun dana masyarakat, memang harus sesuai SOP yang ada. Karena satu hal saja kita jatuh dalam tidak sesuai SOP, maka langsung buruk kita di mata masyarakat gitu. Baik. Jadi lebih kepada menjaga nama baik, branding value Dompet Duafa itu yang hari ini sudah 32 tahun ya berkiprah sebagai lembaga filantropi. Berarti itu salah satu cara untuk katakanlah menjaga kepercayaan masyarakat juga kepada dalam program fundraising ini supaya berdampak nanti ke masyarakat juga gitu. Betul, kepercayaan. Oke. Jadi dari dana-dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat tentunya yang terhimpun melalui fundraising tadi, pendengar Dompet Duafa Sulawesi Utara ini benar-benar berdampak pada kontrol inflasi. Sudah dibahas di awal tadi juga pertengahan. Namun saat ini kami sudah ada di penghujung ternyata karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ini Juliet, karena kita akan segera persiapan untuk siaran langsung sholat Jumat di kesempatan hari ini bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di lapangan. Mungkin selaku closing statement ataupun bahkan sebagai harapan terakhir dari Juliet, silakan. Iya, terima kasih banyak sebelumnya dari pihak RRI Manado yang sudah juga menjadi mitra penghubung kita secara visual kita, bagaimana program-program kita juga bisa tersampaikan lewat RRI Manado gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, harapan kita sebenarnya lembaga filantropi, lembaga amil zakat kita Dompet Duafa ini memang sudah tersertifikasi legalisasi yang dimana sudah diizinkan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan juga campaign-campaign yang berada, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di secara online, sehingga harapan kita adalah banyaknya permintaan dari seluruh masyarakat bisa kita backup, bisa kita follow up, sehingga bantuan itu juga bisa tersalurkan secara merata. Lembaga filantropi Dompet Duafa itu adalah milik bersama, bukan hanya juga kita sebagai amil, tapi milik kita bersama masyarakat
pelosok Sulawesi, bahkan kita menghimpun sampai hari ini program itu sampai di Maluku Utara sampai ke Gorontalo, sehingga bisa kita terbuka umum 24 jam layanan kami, boleh menghubungi call center kami atau orang-orang yang memang Bapak Ibu sudah kenali, silakan menghubungi kami. Tidak ada kemudian hal diskriminasi yang kemudian kita sampingkan ketika ada permintaan-permintaan dari masyarakat, karena sesuai nama Dompet Duafa, kita adalah bukan orang-orang yang ketika bantuan itu ada kita memilih orang-orang atau misalnya sudah ada bahasa orang dalam, tidak ya, tapi kemudian silahkan, dan kita juga terbuka untuk siapa saja, mitra corporate, mitra komunitas, dan juga program-program CSR ke depan. Luar biasa, terima kasih Juliet, ini karena memang betul-betul amanah dari masyarakat begitu ya, dan ada akad-akadnya semuanya jelas yang pasti. Itu dia pendengar, jangan ragu, tadi sudah disampaikan untuk call center Dompet Duafa, juga ini dia Mozaik Indonesia dengan topik kontrol inflasi lewat sinergitas lembaga fundraising. Terima kasih juga saya menyampaikan Juliet Ningrum Irawan SH sudah hadir di studio kami selaku manajer fundraising dan aliansi strategis Dompet Duafa Sulawesi Utara, sudah bergabung di edisi Mozaik Indonesia Anda mendengarkan hari ini 14 Ramadan 1446 Hijriah. Kita akan lanjut lagi pendengar, Manado Siang ini menemani Anda dengan siaran langsung sholat Jumat. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Selaku kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR dari Manado Nandang Supriyadi STMM, produser Anita Makawimbang, ada juga pengarah acara Sulistiani Martam beserta kerabat teknik yang bekerja bertugas di belakang layar untuk kelancaran dialog Mozaik Indonesia siang hari ini, serta saya Priscila Balebu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.